Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Begini, saya punya pertanyaan. Siapa yang mau pulang ke rumah? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan tuh betah banget di sini. Memang sengaja bolak-balik udah 5 kali. 10 kali rencananya gitu, udah keluar masuk lagi karena apa? Kangen sama temen gitu ya. Ada reuni di sini ya. Begini, kalau engkau mau pulang, Tuhan pengen tahu, bukan sekedar pulang. Engkau mau lakukan apa? Engkau harus punya janji sama Tuhan. Karena kalau kita nggak punya janji, nanti Tuhan kasih engkau keluar, engkau nyasar lagi. Keluar sembarangan, ntar kumpul lagi sama teman-teman yang lama, masuk lagi. Kata Tuhan, capek deh gue sama lo, balik lagi. Keluar gak punya rencana. Ingat, yang mau keluar harus punya janji, harus punya rencana. Kalau engkau mau keluar, engkau rasakan janji dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau aku keluar, aku akan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Bikin 10 janji. 10 janji harus ditepatin. Kalau keluar kagak punya rencana, Tuhan akan sekep terus engkau di sini. Nggak pulang-pulang. Walaupun hati pengen pulang. Karena engkau tidak punya tujuan. Betul? Apa benar? Betul banget. Begini, hidup kita kalau kita nggak dipimpin sama Roh Kudus, seperti apa ya? Begini, kalau mobil pakai manual, nggak ada GPS, pergi kemana-mana sendiri, nyasar nggak? Nyasar. Sekarang ada mobil baru, namanya mobil hybrid. Bisa manual, bisa starter, semuanya pakai bensin. Tapi di dalam mobil itu ada baterainya. Kalau mobilnya bensinnya habis, si baterai ini yang ambil alih. Sehingga mobilnya masih terus hidup. Kalau punya baterainya harus dicas apa enggak? Dicas. Fungsi Roh Kudus juga sama dalam hidupmu. Kalau engkau tidak didampingin Roh Kudus, engkau adalah mobil biasa, nggak canggih, GPS aja nggak punya, keluar lagi nyasar lagi. Tuhan ingin supaya engkau ada di tempat ini, engkau menjadi mobil-mobil hybrid, mobil-mobil yang dilengkapi dengan baterai dan setelah itu baterainya harus dicas. Dicas di mana? Dengan kuasa Roh Kudus, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan doa, baru baterai kamu bisa pol. Mobil hybrid tuh keren, karena ada GPS-nya. Kadang-kadang kan engkau cari jalan susah ya, jalan hidup susah ya? Susah, nyasar, mentok lagi. Kalau itu mobil hybrid, itu udah diprogram. Bahkan kalau udah diprogram, dikasih tujuannya, cetek. Bisa pergi sendiri. Mobil yang sekarang canggih, saya pergi ke Korea, itu mobilnya hybrid. Mobilnya besar, supirnya cukup teken mau kemana. Waktu itu mau ke Busan, dari Seoul ke Busan. Itu kan ada perjalanan tol ya. Waktu perjalanan tol dia pencet itu otomatis. Dianya mah nggak dipegang itu setirnya. Kenapa? Ternyata mobilnya itu bisa scan. Bisa scan, kan ada kamera ya. Bisa scan kiri dan kanan, kameranya dia bisa jalan terus dan gak akan nabrak kiri dan kanan, gak bisa nabrak. Bahkan mobil hybrid itu lebih canggih lagi. Kalau ada orang mendekat dia bisa ngerem mendadak, cut langsung berhenti begitu aja. Berarti hidup kita juga sama. Kalau engkau tidak didampingin dengan Roh Kudus, engkau tidak tahu kapan harus berhenti. Kalau engkau didampingin oleh Roh Kudus, engkau pasti tidak salah jalan. Pasti jalanmu akan lurus. Tibalah engkau sampai ke tujuan. Kemana tujuan hidupmu? Ke neraka apa ke sorga? Ya udah, tetapkan, jangan pencet salah tombol.
Aduh, kalau salah tombol pencet tujuan, nyampenya beda. Harus pencet tombol ke sorga. Tetapi kita harus hidup diubah karakternya. Karena engkau karaktermu yang lama itu jadul, enggak update, sudah kuno. Makanya engkau tiba di tempat ini. Kenapa? Karena GPS-mu enggak jalan, alarmmu enggak ada, nabrak kiri, nabrak kanan, bonyok kiri, bonyok kanan. Sehingga engkau tiba di tempat ini. Tapi kalau engkau didampingi oleh Roh Kudus, engkau menjadi mobil-mobil hybrid yang tidak bisa nabrak lagi dan pasti akan tiba di tujuan dengan selamat. Sampai di sini nangkep? Siapa yang mau jadi mobil hybrid? Siapa yang mau didampingin pakai baterai? Nah, harus dicas. Baterai percuma kalau nggak dicas nggak nyala. Perlu hadirat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini kita punya tema, siapa yang dihinggapi oleh Roh Kudus? Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicaralah kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Begini. Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia pusing karena ratusan ribu tiap hari ngantri di depan kemah untuk nanya persoalan demi persoalan. Sampai kecapean, makan aja gak sempet. Lalu bapak mertuanya bilang, jangan begitulah Musa, walaupun kau penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak bisa kerja kayak gitu. Engkau harus angkat 70 orang. Jadilah waktu itu Musa mengangkat 70 wakil-wakilnya. Dan pada saat Musa menumpangkan tangan, Roh Kudus yang sama itu nemplok ke 70. Berarti Roh Kudus bisa dibagi-bagi enggak? Bisa. Siapa yang pengen dihinggapi Roh Kudus? Pasti dapat. Karena Tuhan sudah menyediakan buatmu. Tepuk tangan. Hal yang pertama yang harus kita tahu, fungsi daripada Roh Tuhan itu apa? Roh Kudus ini. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Berarti pada saat kita terima Roh Kudus, kita punya roh hikmat. Kita bisa mengerti tentang isi firman Tuhan. Kemudian ada roh nasihat, bukan minta nasihat, tapi beri nasihat buat teman. Seperti tadi mereka bersaksi, bukankah dia memberikan nasihat? Teman-teman jangan pernah putus asa. Walaupun gunungnya enggak hilang-hilang, enggak pindah-pindah, tetaplah setia. Bukankah itu ada roh nasihat? Dan roh keperkasaan adalah roh yang tidak takut. Berapa lama lagi aku dihukum, aku tidak peduli. Yang paling penting bukan soal keluar. Kalau keluar tapi mati, mau apa enggak? Ayah. Keluar dari sini pengen buru-buru, tapi keluar mati nanti. Masuk neraka. Mendingan tenang-tenang dulu di sini, tapi masuk surga. Tepuk tangan dulu. Jadi bukan soal lama atau sebentarnya, tapi berapa banyak yang engkau mau berikan hidupmu bagi Tuhan. Itu lebih penting. Janjimu sama Tuhan, janjimu kepada keluarga, janjimu kepada istri, janjimu kepada anak, janjimu kepada orang tua, itu lebih penting. Pertobatanmu lebih penting. Bukan soal keluarnya. Gampang. PK bahasa turun mendadak. Asal engkau sudah siap.
Tapi belum siap, Tuhan bilang, aduh kalau PK keluar, ntar sebentar lagi dia nyasar lagi. Karena ini baterainya belum pol. Belum jadi mobil hybrid setengah lagi. Sampai baterainya full, baru boleh keluar. Dan kau tidak akan nyasar lagi dalam hidupmu. Berarti itu sebuah proses. Dalam hidup kita harus bersyukur. Kalau hari ini Ibu Tina masih datang ke Cipinang. Halo. Yang udah ketemu saya 9 tahun, halo. Udah 8 tahun saya kesini. Mau lihat saya lagi? Senang. Aduh, saya juga nggak seneng lihat muka lo. Lo lagi. Maunya cepet pergi dan jangan ada di sini lagi. Saya lebih suka kalau saya khotbah sama kursi kosong. Tepuk tangan dulu. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini janji Tuhan. Yoel 2 ditulis di perjanjian baru apa lama? Lama. 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lalu kemudian Tuhan Yesus lahir 2000 tahun kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Betul apa betul? Lalu Tuhan Yesus janji, nanti pada saat aku pergi ke surga, aku akan memberikan engkau roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Berarti dari 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah janji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Teruna-terunamu akan mendapat mimpi, orang-orang tuamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, semuanya bakal dapat. Masalahnya, kenapa lo belum dapat? Kan sudah dicurahkan kepada semua, ini janji. Masalahnya hati kita belum dibuka untuk terima. Begini, semua orang dapat tiket pesawat terbang bisnis kelas, pergi ke Amerika. Di sana ada hotel mewah yang menantikan engkau. Semua makan minum semuanya dijamin. Dan engkau sudah terima tiket itu, tapi engkau masih di rumah aja. Enggak pernah berangkat. Enggak pergi ke airport juga, enggak pernah naik kapal terbang juga. Enggak pernah sampai juga ke Amerikanya, enggak ke hotelnya juga. Kapan engkau menikmati? Berarti janji Tuhan pada saat Dia memberikan janji kepadamu untuk memberikan Roh Kudus, engkau harus action. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka hati. Buka hati kita. Kita bilang, Tuhan, aku gak bisa hidup sendiri. Aku butuh Engkau. Aku kalau hidup sendiri aku pasti masuk neraka. Ada pengakuan seperti itu. Tuhan, tolonglah aku yang tidak berdaya ini. Aku ini lemah sekali Tuhan. Kadang-kadang aku sedih berlebihan. Tapi Engkau adalah Roh penghibur. Roh yang memberikan aku kekuatan. Dan yang memberikan aku harapan. Oleh karena itu biarlah hari ini Tuhan, aku diberikan kekuatan baru. Aku buka hatiku. Aku gak mau jalan sendiri. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkahku setiap hari. Pagi, siang, dan malam. Kira-kira pada saat Engkau doa seperti itu, Roh Kudus masuk gak ke dalam? Ya. Kalau
kalau Roh Kudus sudah masuk, jangan dicuekin. Kalau sudah masuk harus dihormatin. Harus dipanggil lah namanya, pagi, siang, dan malam. Seperti engkau diundang sebagai tamu ke rumah seseorang, lalu engkau duduk di ruang tamu, yang punya rumah makan pagi sendiri, makan siang sendiri, makan malam sendiri, masih betah enggak? Lah kagak betah. Engkau aja yang manusia mau keluar dari rumah itu karena enggak dihormatin. Demikian juga Roh Kudus. Kalau engkau tidak panggil nama dia pagi hari, tidak panggil siang hari, tidak panggil malam hari, bagaimana mungkin dia mau betah? Engkau harus rubah, benar-benar. Itu cara yang terbaik. Lembutkan hatimu bahwa engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau perlu Tuhan, engkau perlu tuntunan. Kalau enggak, engkau pasti salah jalan. Karena Tuhan menyayangi engkau, Tuhan memilih engkau, mau menginginkan kau semua masuk surga. Enggak ada satupun yang diciptakan buat masuk neraka. Jangan-jangan di sini semuanya masuk surga, yang di luar sono masuk neraka. Tepuk tangan dulu. Hal yang kedua, perbuatan Roh Tuhan. Yuk kita belajar. Yoel 2 ayat 30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Berarti barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Kalau engkau berseru akan nama Tuhan, Tuhan akan bawa engkau ke Yerusalem. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau. Sehingga jiwamu tenang, jiwamu bisa istirahat. Karena engkau percaya. Serahkanlah hidupmu ini seluruhnya kepada rencana Tuhan yang terindah. Tadi kesaksian Kevin sangat bagus sekali. Mungkin belum boleh pulang saat ini. Kenapa? Karena masih banyak diperlukan kesaksian Kevin. Tidak semua doa langsung dijawab. Karena Tuhan punya waktu. Waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Walaupun kita pengen banget, tapi kan Tuhan tuh sayang sama kita seperti anak. Kalau anak kita minta pisau baru 2 tahun, Pak minta pisau buat mainan, dikasih apa enggak? Enggak, karena engkau sayang. Baru 10 tahun, Pak aku mau motor, dikasih enggak? Kagak, hanya bapak yang dablek yang ngasih. Kalau dia kecelakaan gimana? Demikian juga Tuhan mengerti sekali apa yang terbaik dalam hidupmu. Tapi terlebih lagi Tuhan ingin periksa dulu hatimu. Janjimu kepada Tuhan. Saat nanti aku keluar aku mau bagaimana? Bikin sebuah perencanaan dan berandai-andai. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Kalau engkau mau keluar gak ada tujuan, jangan Tuhan gak kasih. Walaupun engkau bilang engkau adalah orang beriman. Orang yang beriman berserah penuh sama Tuhan dan punya janji. Janji dia adalah janji setia, komitmen dan disiplin bagaikan tentara. Ada seorang atlet mau jadi juara olimpiade.
Dia tidur-tiduran kah tiap hari di rumah langsung dapat piala olimpiade emas? Apa berlatih? Engkau juga sama. Engkau mau jadi orang baik, berlatih tiap hari jadi baik. Kalau mau jadi juara harus latihan tiap hari. Jangan malas, jangan tiba-tiba jadi pemenang, dapat ini medali emas. Itu nggak ada di bumi aja, di dunia nggak ada, apalagi untuk urusan surga. Berarti engkau harus berlatih, berseru kepada nama Tuhan dan melakukan yang baik sampai Tuhan lihat hatimu beneran. Serius banget nih orang. Tuhan lihat nih bener-bener nih serius banget nih orang. Kat, catet kat. Nanti waktu bebasnya kita yang tentuin kat. Dari hukuman 14 tahun 7 tahun aja kat. Separoh aja. Kurangin juga dikit boleh. Itu sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terbaik buat kita. Jangan sampai ditambahin hukumannya. Karena engkau bandel banget. Nggak pernah mau tobat. Dari 5 tahun ditambah jadi 10. Karena di dalam berantem terus jadi biang kerok. Ini orang nggak tobat-tobat. Susah deh. Sebetulnya pada saat kalian ada di sini, yang paling pusing tuh siapa? Keluarga ya? Keluargamu pusing. Tuhan lebih pusing. Tuhan lebih pusing. Gimana nih cara nyelamatinnya nih? Gimana nih cara nyelamatinnya nih? Supaya semuanya nih masuk ke surga. Sampai-sampai Tuhan cari Ibu Tina Andrean. 2016 dikasih mimpi. Suruh buka pintu penjara. Suruh beritakan tentang keselamatan. 2017 bulan Januari saya lakukan. Saya mulai kunjungan penjara. Hingga hari ini. Jangan sampai engkau bandel-bandel. Saya juga udah capek trek-trek di sini. Udah tahun ke-9. Masih gak tobat juga, kebangetan loh. Kita harus bertobat. Jangan lagi lakukan hal yang lama. Janji sama Tuhan. Bikin janji. Tuhan, kalau aku keluar, aku akan bayar utangku. Aku akan kerja keras, cari kerjaan. Utang-utangku kepada orang luar. Barang-barang yang kuambil ku kembalikan. Kalau aku berbuat jahat, ku balikin 3 kali lipat. Itu kan janjinya sih itu kan? Sakius, betul? Hah? 4 kali. Hitung tuh. Kalau bohongin orang gantiin 4 kali lipat. Nipu-nipu orang gantiin tuh 4 kali lipat. Seperti Sakius, masuk surga tuh. Balas. Semua kejahatan kita harus kita tebus. Kalau kita nyakitin ibu kita nyakitin istri kita, Tuhan keluar, aku akan jadi suami yang setia, Tuhan. Mataku nggak lihat kiri lagi, nggak lihat kanan lagi. Janji Tuhan, janji. Itu janji kita. Jadi orang baik. Kalau engkau berjanji, Tuhan tuh mencatat loh. Karena engkau berbicara tiap hari, benar. Makan pagi ketemu, makan siang ketemu, makan malam ketemu. Masa iya Tuhan gak dengar? Semua isi hatimu. Catat. Semua engkau harus berikan janjimu buat Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kehidupanmu. Tuhan akan rubah karaktermu. Tidak lagi sama. Hal yang ketiga. Waspada. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
Yehezkiel 36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan engkau. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hati-hati pada saat kita keluar, kita bisa jadi murtad. Kembali lagi kepada habitat yang lama. Hati-hati. Karena merasa gak punya teman, balik lagi ke situ. Kelompoknya jadi jahat lagi. Hati-hati. Dan roh-roh penyesat. Karena iblis gak suka kalau kalian masuk surga. Dia akan, dan pengajaran setan-setan. Cari dukun. Cari apa? Cari orang pintar. Hati-hati, jangan. Karena Tuhan tadi janji kepadamu, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan membersihkan engkau dari kenajisanmu. Berarti kita dicuci bersih. Baju kita kotor, kena kecap. Kita rendam di air rinso, dicuci. Bersih enggak? Bersih. Tuhan akan mencuci engkau dari kekotoran-kekotoran hatimu. Dibersihkan. Dibersihkan. Lalu Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru. Hati yang tadi apa? Hati yang didampingin dengan baterainya Tuhan. Dengan didampingin dengan Roh Kudus. Itu namanya hati yang baru, bukan hati yang lama. Hati yang baru berubah. Dan roh yang baru, berarti Tuhan akan kasih engkau GPS-nya. Sehingga engkau akan tiba nanti semuanya di tempat surga yang kekal.